Halo semuanya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Welcome, this is Unlock with me Billy Boon. Yes, this is me Billy Boon dengan rambut gondrong karena belum potong rambut, udah 2 bulan lebih gitu ya. Tapi semoga masih bisa menginspirasi teman-teman semua. Seperti biasa, pada malam hari ini akan ada 2 narasumber luar biasa yang akan mengunlock, membuka pemikiran kita, wawasan kita. Semoga kita bisa menjadi individu-individu yang lebih bermanfaat ya. Sepanjang acara ini dan nanti di akhir acara, silahkan ke Instagram, follow @billyboonyangOnTop dan juga tulis komen kalian tentang apa aja yang kalian dapetin dari yang di-sharing oleh kedua narasumber pada malam hari ini. Apa aja yang kalian suka gitu ya. Nanti yang beruntung bisa dapetin 2 buah kacamata merek Oakley, persembahan dari Optixis. So, without any further ado, saya akan mengintroduce seorang pengusaha muda, ganteng, sukses. Siapa lagi kalau bukan Mas Rico Huang. Woohoo! Halo semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2020 menjadi tahun di mana penyebaran virus corona ada di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, selama 3 bulan setelah virus ini datang ke Indonesia, ada kurang lebih 14.749 orang yang positif, kemudian ada 3.063 orang yang sembuh, dan 1.007 orang yang meninggal dunia. Tapi kabar baiknya, ada jutaan orang yang happy karena cita-cita mereka bisa tercapai karena virus corona ini. Bayangin, saya dulu kalau ditanya, kamu mau bisnis atau kerja untuk apa? Saya bakal bilang, saya mau kerja untuk bisa pensiun, tidur di rumah, rebahan. Tapi sekarang seluruh umat manusia di Indonesia ataupun di dunia bisa mencapai impian tersebut tanpa mereka harus bekerja keras. Sungguh amat positif sekali bukan? Dan bicara soal corona, ada banyak kegiatan orang yang berubah, terutama ketika mereka bekerja, berteman, mencari hobi baru. Contohnya ketika kita menggunakan bioskop untuk menonton, sekarang kita berubah jadi Netflix. Bayangin berapa banyak air mata yang keluar dikorbankan oleh kita di rumah karena drama-drama Korea di Netflix. Dan tadinya kita meeting secara offline, datang ke kantor kita, sekarang kita di rumah. Bayangin, kita sudah bisa menghemat berapa banyak air karena kita mandi 2-3 kali dalam waktu seminggu. Dan ini membuat banyak orang senang ya. Apalagi kita bisa beradaptasi. Dan biasanya adaptasi ini akan memunculkan banyak orang kaya baru dan orang sukses baru. Contohnya adalah pemilik dari layanan aplikasi Zoom. Kekayaan pendiri dan CEO layanan video call Eric Yuan dikabarkan meningkat kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar atau sekitar 66,7 triliun dalam 3 bulan terakhir sejak pandemi COVID-19 akibat infeksi virus corona melanda. Yang tadinya orang-orang jualan kaos, sekarang semua berubah jualan masker kain. Apa yang terjadi? Ini yang disebut sebagai adaptasi. Dan sebenarnya dengan kejadian ini juga, ada salah satu hal positif yang mungkin nanti kita bisa menceritakan ke anak cucu kita. Kalau saya udah jadi kakek-kakek, saya akan bilang seperti ini. Nak, waktu dulu kakek pernah memerangi virus jahat di muka bumi ini. Oh, apakah kakek ikut berperang? Ya, kakek ikut berperang tapi kakek tidak menggunakan tenaga dan senjata. Wah, gimana caranya kek? Hebat banget. Nah, saya akan bilang cukup dengan rebahan beberapa bulan aja. Kakek udah jadi pahlawan. Artinya apa? Artinya selama ini kita hanya perlu mengubah sebuah perspektif negatif menjadi positif. Seperti kita tuh sebenarnya udah jadi pahlawan. Kita udah nggak perlu kerja keras, kita bisa mencapai impian. Ya, yang ke depan yang harus kita lakukan hanyalah perlu kerja keras aja, karena kita udah ngerasain impian kita minimal udah dapat feel-nya deh. Dan bicara soal adaptasi, dulu saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana saya perlu beradaptasi. Waktu kelas 6 SD, rumah saya di Jakarta pernah mengalami kebakaran dan setengahnya rusak. Di saat itu, saya diminta oleh orang tua saya untuk jaga toko 3 tahun. Demi keperluan beli ciki, maka saya akhirnya membantu ayah saya supaya uang jajan saya terus disetor. Dan selama 3 tahun meskipun saya nggak suka jaga toko, akhirnya saya melakukan hal tersebut. Dan
itu saya lakukan dan membuat saya menjadi seorang pengusaha sampai detik ini. Jadi kalau bisa dibilang cikal bakal saya jadi pengusaha karena saya beradaptasi. Dan faktanya beradaptasi itu bisa diciptakan meskipun kita tidak mengalami sebuah masalah. Dan kali ini ada hubungannya dengan bertahan di saat wabah COVID-19 ataupun mungkin ke depan Anda harus beradaptasi khususnya untuk para anak muda. Ingatlah bahwa setiap masalah selalu ada peluang. Kalau nggak ada masker-masker yang harganya naik, maka tidak ada penjual masker kain saat ini juga. Tidak ada peraturan di mana masyarakat harus menggunakan masker kain. Kalau tidak ada sebuah wabah atau penyakit, mungkin saja orang nggak care untuk cuci tangan atau menjaga imunitas dalam tubuhnya. Dan sama, semua masalah yang dihadapi oleh pengusaha ataupun orang yang sedang putus cinta, itu selalu ada peluang. Mati 1, tumbuh 1000. Yang kedua, semakin ditempa, seorang pengusaha akan semakin kuat. Seperti ketika kita sedang memasak mie instan. Kalau mie instannya nggak direbus dulu, kan rasanya garing. Tapi ketika direbus, dicampurkan dengan bumbu-bumbu, Anda udah ngebayangin di rumah kan bahwa rasanya sungguh nikmat sekali. Nah, pengusaha juga seperti itu. Kalau pengusaha nggak ditempa, dia tidak akan menjadi seseorang yang dewasa dalam bertindak dan mengambil keputusan. Akhirnya, apakah dia bisa sukses? Tidak. Makanya menjadi pengusaha itu tidak enak. Nah, yang gak enak itulah yang sebenarnya bikin kita bertumbuh. Yang ketiga, kehilangan uang bukan berarti kita kehilangan masa depan. Tahukah Anda bahwa orang-orang sukses di luar sana, dari bayi, mereka tuh sebenarnya gak punya uang, gak punya mental yang kuat, tapi karena mereka belajar untuk memiliki mental yang kuat, meskipun uangnya belum ada, akhirnya uang itu datang. Kenapa? Karena seseorang yang meskipun nggak punya uang, tapi kalau punya mental yang kuat, dia mau belajar. Humble, dan ketika ada masalah, dia terus selesaikan. Makanya jangan sampai Anda kehilangan uang, bikin mental Anda down. Karena Anda bisa kehilangan masa depan Anda. Terakhir, apapun kondisinya saat ini, atau apapun, ini adalah skenario yang sudah diatur oleh Tuhan, dan bisa membuat kita lebih baik lagi. Tanpa adanya kedewasaan dan pemahaman atas ini, saya yakin kita bisa aja tidak bertumbuh. Apalagi untuk anak-anak muda di luar sana. Bahwa sukses itu semua butuh proses dan ini adalah skenario Tuhan yang akan membuat kita dan peristiwa kita indah pada waktunya. Terima kasih. Riko, thank you banget udah sharing. Simple banget sebenarnya pesan-pesannya ya. Untuk jadi entrepreneur tuh harus begini, simple gitu ya. Tapi pertanyaannya kenapa nggak banyak entrepreneur muda di Indonesia? Yang banyak tuh yang pengen jadi entrepreneur. Ya. Tapi begitu mereka pelajarin, mereka mundur teratur bro. Nah itu kenapa tuh? Jadi gini, masalah kebanyakan orang untuk mulai bisnis atau menjadi entrepreneur itu sebenarnya bukan karena masalah skill. Karena marketing bisa dipelajari. Betul. Branding bisa dipelajari. Ya. Bahkan produk apa yang dijual pun sebenarnya udah ada di mana-mana. Kebanyakan masalah yang mereka hadapi itu adalah ketakutan dalam diri, sehingga mereka tuh nggak mau mulai bisnis. Makanya kalau boleh disurvei, itu lebih banyak orang yang takut daripada yang start. Padahal problem utamanya kan kalau takutnya itu udah selesai, masalah untuk startnya itu lebih banyak lagi kan. Betul. Dan kita akan terus menghadapi sebuah masalah sebagai entrepreneur. Nah, jadi belum mulainya udah ketakutan dulu kan, gitu kan. Nah, gimana caranya nih buat yang nonton kita malam hari ini, anak-anak muda, supaya nggak takut, gimana caranya? Yang pertama kita harus punya tujuan yang sangat amat kuat untuk menghadapi masalah itu. Saya dulu, karena kan kebakaran, akhirnya jadi pengen terjun. Lama-lama kan goal itu udah terwujud nih, mulai ingin membahagiakan orang tua. Mulai tentang pengen financial freedom, ya. Lama-lama tanggung jawab makin besar, tujuan saya berubah. Saya pengen punya dampak sosial yang gak perlu mikirin duit deh, duit itu pasti nyusul. Tapi punya dampak sosial bagi masyarakat sehingga kehidupan mereka berubah. Jadi saya senang banget ketika ada orang yang datang ke saya, mereka ceritanya bantu jualin barang saya dan akhirnya kehidupan mereka berubah. Mereka bisa membiayai banyak orang. Itu membahagiakan banget tuh ya. Iya, itu kayak happy banget gitu. Toh tujuannya kita bisnis juga jadi salah satu kendaraan untuk bahagia kan. Dengan cara yang mungkin beda dari yang lain. Makanya dari situ saya selalu bilang punyalah tujuan yang kuat. Jangan uang. Jangan uang.
Jadi nggak boleh nih buat anak-anak muda sekarang ini bilang, wah saya pengen jadi kayak Rico Huang. Ganteng, muda, mobilnya Ferrari. itu dijadikan motivasi awal nggak boleh tuh. Saya mau tajir melintir. Ya, karena gini, kalau kita tujuannya uang, biasanya ketika uang itu udah dapat, kita nggak mau berusaha lagi. Oh. Karena apa yang kita dapat, ya apa yang kita kejar udah dapat. Gitu. Oke. Makanya kalau bisa tujuan itu harus dengan satu value yang positif, Bermakna, dan kalau diucapkan tuh kayaknya bergetar gitu. ya. Pokoknya saya selalu bilang bahwa jadi pengusaha itu nggak enak. Karena kalau mau yang enak dengan penghasilan yang pasti, jadilah seorang karyawan atau profesional yang bekerja di suatu perusahaan. Dan itu juga nggak salah sebenarnya kan. Dan itu kan juga nggak salah. Itu pilihan hidup lah. Betul, ya kan? betul. Yang salah itu ketika seseorang memutuskan untuk jadi pengusaha, tapi dia ngebanding-bandingin sama karyawan. Kok beda ya, enakan jadi karyawan, sedangkan ketika jadi pengusaha ngeluh melulu. Iya. Gitu, rasanya berat banget deh, nggak ada yang ngajarin, feel lonely, Ya. ya kan, mau berbagi sama teman juga nggak ada. Iya. Itulah yang sebenarnya esensi jadi pengusaha dan yang bikin kita kuat. Makanya Oke. kita disebut pengusaha, orang yang berusaha. Pengusaha, oh ya orang yang berusaha, benar. Nah sekarang kalau di bisnisnya Rico sendiri, Alona, Ya. ya mungkin bisa diceritain juga kayak pengalaman apa yang Rico dapetin sebagai pemilik founder CEO-nya Alona. Oke, jadi selama kurang lebih 5 tahun, saya berkomitmen untuk nggak membagikan keuntungan perusahaan untuk pribadi. Oke, Karena saya berpikir bahwa bisnis ini harus tumbuh. Di luar sana ada orang bilang bisnis itu harus bermanfaat. Dan orang yang ngejalanin bisnis itu berbagi manfaat. Dengan kita punya kendaraan bisnis ini, impact apa sih yang bisa terjadi? Contoh, selama 5 tahun kita banyak membakar uang, keuntungan untuk menyamaratakan produk. Jadi produk-produk Rp50.000, Rp40.000 itu dikirim ke kota-kota yang ongkos kirimnya 100.000 kita tetap terima. wow, Ya. Tapi subsidi silang gitu. Subsidi silang, tapi Wow. kita tetap punya profit. Oke, Dan selama kurang lebih 1 tahun ketika orang ceritanya berpartner lah dengan saya menjadi seorang reseller untuk produk yang kita jual, kita mengajarkan mereka selama 1 tahun secara gratis. Artinya kan ada pendidik yang kita nafkahi, ya. kedua reseller yang mendapatkan keuntungan, ketiga vendor yang Ya. bekerja sama dengan kita. Nah, disitulah menurut saya ekonomi itu bisa tumbuh. Kalau saya berpikir untuk keuntungan pribadi, ya udah saya tinggal beli Ferrari 5 lagi Ya. untuk keuntungan pribadi. Tetapi saya mikir, oke, saya pengen fokus di bisnis saya untuk bisa berdampak. Pada akhirnya uang akan mengikuti kok. Makanya kenapa? Karena corona, berapa banyak sih perusahaan F&B yang akhirnya jualan di rumah, cloud kitchen gitu dari rumah. Ya. Yang tadinya tempat mahal sekarang murah, akhirnya ekonominya hidup. Dan bayangin, ada berapa banyak karyawan yang terbantu karena hal tersebut. Itulah esensi bisnis yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma uang, tapi manfaat nomor 1. Nah, very good point. Sekarang gini, kalau di luar sana banyak yang bilang, ya itu kalau lagi ekonomi normal sih kita bisa berpikir kreatif, mau ngapain aja gitu. Rico sekarang nih lagi pandemi nih, ini masih corona nih, semuanya negatif semuanya gitu. Nah sekarang ada tips nggak kalau buat kita nih yang mau mikirin peluang bisnis gimana caranya, apa yang mesti dilihat, ke arah mana gitu. Iya. Nah gimana? Oke, kalau dalam dunia anak muda kan sering putus cinta tuh. Oke, Ketika mereka negatif, mereka nyaman. Ketika mereka juga cerita sama orang yang negatif. oke. Jadinya bikin Saling kasihan-kasihanan saling gitu. kasihan, Oke. nyaman tapi nggak move on, nggak ngeliat bahwa mereka tuh ada di dunia nyata, bukan di dunia dongeng kan. Iya, iya. Sama seperti orang negatif juga, kadang-kadang orang negatif itu nggak punya helikopter view untuk ngelihat ada peluang lain. Kenapa? Karena mereka meratapi kenegatifannya mereka. Makanya saya selalu bilang ke diri saya dan ke orang lain bahwa yang miskin itu boleh uangnya. Artinya kita boleh nggak punya uang, tapi mental kita jangan sampai miskin. Oh, Dan artinya kita harus punya mental yang kuat. Telepon teman-teman kita yang sukses karena pandemi atau masalah apapun, apa yang mereka lakukan. Ketika kita bisa mempelajari struktur internal mereka dan apa yang mereka lakukan dan kita ikuti, kita bisa sukses. Jadi jangan deh cerita ke teman-teman yang negatif. Aduh, nggak omset dapat turun. apa-apa tuh ya? Iya, sama gue juga turun, nangis bareng. Dan itu bikin nyaman Mas memang. Oh, oke. Karena secara internal emosi kita, feel kita jadi nyaman. Dan kenyamanan itu kan bikin kita nggak move on. Makanya Oke. sadari itu dulu, baru kita ke arah yang positif.
Oke, garis. Nah, sementara Riko ini kan selain bisnis alonannya juga kan memang dari entah berapa tahun yang lalu udah bikin komunitas pengusaha kan, pengusaha muda kan. Nah itu tujuannya memang untuk itu ya, ngumpulin orang-orang yang memang mau berusaha dan kemudian berbaginya bukan meratapi tangisan-tangisan gitu ya. Iya, jadi awal mulanya itu saya bikin komunitas karena saya nggak punya teman pengusaha. Oh gitu ya, untuk kebutuhan pribadi tuh sebenarnya tuh ya waktu itu ya. Untuk kebutuhan pribadi. Karena saya pengen bergaul sama pengusaha. Dan kalau saya bergaul sama mereka tuh ketika saya gagal saya dibilang gini, cupu lu gitu aja udah nyerah. Wah sakit. Sakit tapi kebakar ya? Kebakar. Nah akhirnya ternyata masalahnya nggak cuma saya doang yang ngalamin gitu. Ternyata banyak teman-teman di luar sana juga ngerasa sepi. Ngerasa mereka kehilangan masa mudanya karena fokus untuk ngejalanin bisnis. Dan akhirnya ya udah, karena saya pikir banyak orang yang punya kesamaan dengan saya bikin komunitasnya. Mulailah kita membangun konten di setiap sosial media. Dan juga kita sering berbagi, bikin event offline secara gratis tanpa dibayar. Ya udah kita share value di situ, berbagi cerita. Kadang-kadang nggak cuma saya doang yang share pengalaman, tapi juga banyak pengusaha-pengusaha besar juga yang suka share, dan di situ saya belajar gitu dengan mereka. Nah, jadi kalau sekarang bisnisnya Riko sendiri di masa pandemi ini gimana? Jadi 1 minggu setelah ada peraturan PSBB, itu kan media masyarakat mulai panik kan pada saat itu, dalam tanda kutip. Kemudian sales kita mulai turun. Dan di situ saya berpikir kalau 3 bulan aja terus kayak gini, maka karyawan saya bisa aja saya rumahkan. Dan saya nggak mau melakukan hal tersebut karena mereka adalah aset penting dalam perusahaan saya. Dan saya bisa menghilangkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Ya udah, akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri bahwa saya pasti bisa menghadapi momen ini. Dan di situ saya akhirnya mengontak semua teman saya yang punya pabrik dan punya produk di bidang kesehatan untuk menjualkan produknya melalui platform yang saya buat. Dan saya edukasi ke reseller saya bahwa udah di kondisi ini nggak usah ngambil untung banyak-banyak, untung sedikit aja, yang penting kalian bisa survive. Dan akhirnya mereka menjalani itu dan sukses, dan saya bilang bahwa kalau bisa kamu jangan jual produk saya aja, tapi kamu hidupi juga orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu punya teman yang punya tukang potong rambut, coba kamu carikan APD yang 1 kali pakai yang harganya murah, suruh mereka jadi tukang potong rambut online. Nanti kamu yang bantuin. Kalau juga tetangga-tetangga kamu itu takut untuk pergi berbelanja ke supermarket, maka kamu bikinin grup WhatsApp aja ke mereka, kamu tanya kebutuhan mereka, lalu kamu jadi jasa titip bagi mereka. Nanti kamu dapat keuntungan 1.000 sampai 5.000 nggak apa-apa, yang penting bisa bertahan. Kalau tindakan ini terus dilakukan, ekonomi kan bisa hidup. Gitu. Jadi akhirnya semua happy ending. Vendor senang, reseller senang, karyawan senang, saya senang, THR lancar. Wow. Entah dapat idenya dari mana, tapi pasti ya memang kalau dari tujuan awalnya udah bikin usaha, Riko nggak ngomongin saya pengen cuman semata dengan duit akan datang, tapi kebermanfaatan tadi, ya itu semua akhirnya ide-ide semua itu direstuin sama Tuhan, dijebretin ke Riko ya. Kasih ide seperti ini semuanya ya. Dan gini Mas, kalau saya mikirin duit aja nih, filosofi dasar tadi yang saya jelaskan uang, saya bisa kok memecat karyawan saya semuanya. Saya cari uang sendiri, saya ajak freelance aja untuk magang di kantor untuk packing barang. Keuntungan lebih tinggi, nggak ada resiko, no drama dari karyawan, itu bisa saya lakukan. Tapi balik lagi, kita sebagai pengusaha memang harus kuat secara pondasi untuk berbagi value. Itu yang paling penting. Wow, alright. Riko, thank you so much. Thank you so much sudah berbagi. Jangan kemana-mana. Abis ini masih ada 1 narsum lagi yang luar biasa yang akan berbagi. Thank you so much, Riko. Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon. Dan sebentar lagi saya akan memanggil 1 narsum lagi yang pastinya inspiratif. Tapi sebelum saya panggil siapa dia, saya mau ingetin sekali lagi ke Instagram @BillyBoonYoungOnTop, kemudian follow saya dan kemudian tulis apa yang kalian suka dari yang sudah disampaikan oleh narsum tadi dan narsum sekarang. Ya, nanti yang beruntung bisa dapetin 1 buah kacamata Oakley persembahan dari Optics. So without any further ado, saya akan memanggil narsum berikut. Pakar komunikasi Indonesia kah dia? Oke, please welcome Dwika Putra.
Oke, halo semuanya. Nama saya Dwi Kaputra dari Rio Renjana Kreatif. Hari ini saya ingin membahas sedikit mengenai sudahkah kalian berkomunikasi. Jadi 80% dari waktu hidup kita, 80% dari waktu hidup kita saat terbangun dihabiskan untuk berkomunikasi. 24 jam kalau kita rata-rata tidur 6 jam sehari, berarti kita punya 18 jam terbangun, 80%-nya sekitar 14 sampai 15 jam kita berkomunikasi. Terdengarnya banyak banget 80%, 14 jam sehari. Tetapi kenapa? Karena komunikasi itu bukan hanya misalnya saya lagi ngobrol atau misalkan kita lagi telepon, enggak. Segala bentuk komunikasi. Komunikasi itu dua arah. Komunikasi berupa email, berupa chat, berupa teks, segala macam WhatsApp kalian, main media sosial, kalian lagi ngobrol satu sama lain secara ketemu muka, presentasi, diskusi, brainstorming, dengerin webinar, dengerin podcast, nonton video, memesan makanan lewat aplikasi online dan lain sebagainya. Ini semuanya kalian berkomunikasi. 14 jam itu berarti 60% dari waktu hidup kita di dunia. Yang berarti kalau orang itu rata-rata hidup 70-80 tahun, 40 tahunnya itu berkomunikasi. That's how important communication is. Dan komunikasi itu nggak cuma penting, tapi juga mahal. Kalau kalian nggak percaya, ada sebuah riset yang memproyeksikan pada tahun 2022, nilai dari industri PR atau public relation itu akan mencapai 90 miliar US dollar. Atau sekitar 1.300 triliun. 1.300 triliun itu nolnya ada 14. Dan industri advertising atau periklanan diperkirakan bahkan lebih besar lagi, 700 miliar USD. 8 kali lipat kira-kira. Dan itu berarti lebih dari 10.000 triliun atau nolnya ada 16. It's that expensive. Communication is that expensive. Kalau masih nggak percaya juga, next saya akan memperlihatkan dua orang personal hero saya yang akhirnya membuat kenapa saya menekuni bagian ini. Pertama, Jon Favreau. Dia adalah Director of Speech Writing to the President of USA, termuda kedua sepanjang sejarah. Presiden Barack Obama. Kita tahu karismanya, kita tahu he's a good speaker, kita tahu he's a very charming gentleman di atas panggung. And this guy, di usianya yang ke-28 tahun, dia sudah menjadi Director of Speech Writing untuk Presiden Amerika Serikat, yang katanya leader of the free world. And the second one, David Droga, pemilik dari perusahaan advertising, Droga 5, yang akhirnya bulan April 2019 yang lalu di-acquire oleh Accenture. Tidak didisclose angkanya, tetapi diperkirakan totalnya 475 juta dolar. That's almost half a billion dollar. 7,5 triliun rupiah advertising. Just helping people to communicate better. So communication is that expensive. How somebody or some company communicates and connects with the audience or with the people, that's that important. But if you think communication is expensive, you should try miscommunication. Kenapa? Kita sudah melihat terlalu banyak contoh orang perorangan, public figure, politisi, company, grup company yang sudah sebesar-besar apa, sudah terkenal apa, mengalami damage yang sangat besar, reputasi, finansial, karir, hanya karena kesalahan ucap, kesalahan bikin komunikasi, apa yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh publik, strategi yang salah, dan lain sebagainya. Menurut sebuah studi, 5-15% saja dari komunikasi yang kita lakukan itu dilakukan secara sadar, yang artinya benar-benar dari otak, dipikirin, habis ini gue mau ngomong apa, gerakan gue mau kemana, gue mau jalan kemana, saya mau ngomong apa lagi seterusnya, itu cuma 5%, 5-15%. 85-95% sisanya, intuisi, kebiasaan. Sebagaimana saat kita ngangkat telepon, intuisi kita jawab halo. Sebagaimana intuisi kita saat ada yang manggil nama kita nengok. Sebagaimana intuisi kita pada saat ada yang ngetok pintu, kita nanya siapa. Atau kalau lagi di toilet kita bilang ada orang. Karena itu intuitif, itu tidak lagi dipikirkan, aduh saya jawab apa ya, gitu. Nggak ada. Itu sudah intuitif, apa yang diomongin langsung keluar dari yang biasa kita lakukan. Itulah kenapa 85-95% ini kabar baiknya adalah bisa dilatih. Sebuah studi di tahun 2018 menunjukkan bahwa perusahaan dengan 100 karyawan menghabiskan 17 jam seminggu mengklarifikasi komunikasi sebelumnya. Jam kerja itu 40 jam. 17 jam itu berarti 43%. Hampir setengah hanya untuk mengklarifikasi komunikasi yang salah paham.
Saya chat A, ditangkapnya B, saat B-nya dibalikin ke kita, loh kok B? Kita benerin lewat email, masih kurang paham, akhirnya terpaksa ketemuan, waktu ketemuan orangnya ada yang telat, ada yang apa, dan itu baru internal, belum eksternalnya. Salah ngomong ke klien, bilang mau meeting hari ini, ternyata jam 7 pagi, ternyata 7 PM, mereka ternyata mengalami damage kerugian total 525.000 USD per tahun. Kalau itu 100 karyawan, berarti satu karyawan merugikan perusahaan 5.000 USD per tahun. Just because of miscommunication. Ini kita belum ngitung, komunikasi di dalam berjalan baik, tapi ide komunikasi yang disampaikan oleh company tersebut, waktu keluar mengalami backlash dari publik. Kalian post typo, di sebuah media aja misalnya ada post typo, itu langsung disikat rame-rame. So it's that expensive, it's that problematic dalam tanda kutip kalau misalnya kita miscommunication. Sehingga kemampuan berkomunikasi ini, sayangnya, it's no longer something nice to have. Tidak lagi eksklusif buat mereka yang memang mempelajari komunikasi, tidak khusus buat mereka yang memang, oke, saya mau jadi politisi, bahkan politisi pun banyak yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kita harus mengakui itu gitu. Di Amerika ada channel C-SPAN yang menunjukkan kayak dinamik politis di sana. That's one of the most boring show I've ever seen in my life. Gue bahkan saya nggak bisa nonton 10 menit tanpa mau ganti. Meskipun isunya penting banget ngebahas global warming. Tapi kayak, wow, this is just bad. Jadi it's must have, semua orang. Dari sedini mungkin kalau perlu, harus bisa memahami how to communicate their ideas, how to communicate their thoughts, how to communicate their self better, their company better, their values better. Komunikasi itu harusnya sederhana, ini ironisnya. Komunikasi itu sederhana, harusnya ya. Ada pesan yang mau disampaikan oleh saya, komunikator, kepada komunikan, melalui sebuah media. Udah. Harusnya gitu doang. Tapi, kenapa komunikasi itu mahal? Karena menguasai komunikasi berarti menguasai keempat-empatnya sekaligus. I have to know myself. Apakah saya orang yang bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Apakah saya orang yang suka pakai gesture atau suka pakai timing seperti Barack Obama, gesture seperti Donald Trump? It's different. Pesan saya harus bisa di-crafting serapih mungkin. Kemudian saya harus memahami audiens atau komunikan saya. Mereka paham nggak dengan bahasa yang saya gunakan? Mereka paham nggak dengan cara yang saya gunakan? Mereka klik nggak? Dan habis itu masih ada lagi media. Saat ini kalau ngomong media kesannya hanya media sosial. Nggak juga. The art of texting itu penting banget loh. Titik, koma beda itu bisa beda arti. Huruf besar, huruf kecil itu bisa beda arti. Penggunaan emoticon bisa beda arti. So it's different gitu loh. Jadi memang ada hal-hal yang nggak bisa dipahami segampang itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai penguasaan media, kenapa sih ada orang yang dibilang media specialist, communication specialist? Because it's an art of itself gitu. Memahami media mana yang harus digunakan untuk seorang komunikator berbicara atau menyampaikan pesan sebaik-baiknya mungkin beda. Orang yang memang jago ngomong mungkin bisa podcast, mungkin bisa video. Kalau yang nggak jago, jagonya nulis, ya mungkin memang harus berbentuk tulisan. 3 hal penting dalam komunikasi, I'll make it short. Pertama, komunikasi itu harus 2 arah. You have to be able to communicate well, dan you have to be able to be on the receiving end as well. Bagaimana Anda bisa menerima pesan dengan baik, dan benar-benar memahami itu, dan memberitahukan kepada lawan bicara atau lawan komunikasi Anda bahwa iya, gue ngerti, saya ngerti ini. Kalau enggak percuma, ketika tidak ada interaksi, ada pemahaman yang berbeda antara saya dan penerima, salah komunikasinya. The whole process is useless. Kedua, harus singkat, jelas, dan menarik. Karena setiap komunikasi akan perlu bensin untuk tetap jalan terus. Ketika Anda berbicara terlalu panjang, tadi saya kasih contoh C-SPAN, orang lupa. Orang sudah tidak tertarik mendengarkan Anda. Isunya hilang. Orang nggak tertarik dengerin kamu tuh isunya hilang. Kita nggak akan dengerin lagi, percuma. Dan terakhir, komunikasi itu bisa tersurat dan tersirat. Tadi saya kasih contoh Barack Obama. Untuk memberikan gravitas, untuk memberikan tekanan, dia suka ngasih pause yang lama. Yes, we can. Jadi nggak, yes we can, enggak gitu. Atau Trump suka pakai gerakan tangannya kayak dirigen. Because that's how he communicate. Apakah salah satu lebih baik dari yang lain? Tidak. Karena mereka paham siapa yang mereka mau sampaikan pesannya, komunikan mereka, audiens mereka, sukanya yang seperti itu. And that's how they resonate with other people. Terakhir, komunikasi di era digital saat ini adalah sebuah paradoks.
you're always connected. Kapanpun saya buka handphone saya akan selalu menerima sebuah pesan baru, saya akan selalu menerima sebuah tweet baru, sebuah post baru di Instagram untuk saya baca, untuk saya lihat, untuk saya tonton. We are always connected. Tapi segampang, gimana cara disconnect-nya? Masukin kantong, selesai. Segampang itu kita disconnected sama orang. Why? Because everybody is talking. Rata-rata orang Indonesia follow 300-400 orang di sosial media. Yang berarti at any given moment kemungkinannya adalah 300-400 orang berbicara. Everybody's talking, noise-nya terlalu besar. Lebih besar daripada voice yang harus didengar. So, as a closing statement, I would say, don't be a part of the noise. Just be heard for your voice. Communicate well, and you'll do well. Thank you, saya Dwika Putra. Bro, thank you so much udah sharing. Sama-sama. Sebenarnya komunikasi itu simple ya. Harusnya Cuman simple. kayak ibaratnya yang tersimpelnya adalah ada dua orang pengen ngasih satu pesan, Iya. semoga pesannya tersampaikan gitu Iya, ya. itu yang bentuk paling simpelnya. Lah sekarang kan ditambahin tadi saya nambahin media. Ya, medianya cuma Medianya macam-macam juga nih. harus jelas, iya. Iya, dan medianya harus jelas gitu. Nah, yang menarik juga ketika tadi lu bilang bahwa komunikasi ekspensif, tapi lebih gila lagi ekspensifnya kalau miscommunication ya. Oke. Mungkin saya bisa kasih contoh gini deh. Jadi kalau di PR itu ada yang namanya crisis communication. Ya. Crisis communication adalah ketika a problem terjadi kepada sebuah brand, pada sebuah company, memungkinkan menghancurkan value brand tersebut atau perusahaan tersebut, lalu biasanya ada crisis communication. Communication spending pada saat crisis itu bisa, I don't know, possibly 10-20 times. Berarti mirip banget kayak kalau kita ngomongin kayak ke kesehatan sebenarnya. Kind Kita kayak makan vitamin tiap hari Iya. untuk ngejaga, kan murah tuh vitamin. Bener. Tapi begitu kita masuk ke krisis yang masuk ke hospital, Iya. menjadi jebret langsung Benar, mahal. benar, Gitu kan? benar, karena komunikasi itu tentang konsistensi. Karena repetisi membangun reputasi. Oke. Sehingga ketika apa yang disampaikan sehari-hari itu konsisten dengan value-nya, reputasi itu akan terbangun. Masalahnya gini deh, Mas Bel. Lo nggak akan percaya kalau ada orang datang tiba-tiba bilang, saya orang paling pintar di dunia. Nggak percaya dong. Bener dong? Nggak percaya dong. Berikutnya besok ada sebuah tes, dia peringkat 1. Oke. Berikutnya ada tes lagi, peringkat 1 lagi. Ada tes lagi bidang lain, peringkat 1 lagi. Repetisi, baru reputasinya terbentuk. Oh ya, oke, betul. Bener dong? Betul. Ketika reputasinya sebagai orang paling pintar di dunia tercapai, buat dia jadi bukan orang paling pintar di dunia apa? Ada satu orang ngalahin dia, selesai. Oke. Dan reputasinya berantakan saat itu juga. Betul. Dia bukan lagi orang paling pintar di dunia, kalah. Kan gitu. Iya, iya. Ini komunikasi kita udah bangun, kami company yang bagus, brand kami terbaik. Tiba-tiba ada yang bilang, enggak brand lu jelek. Ya udah. Dikasih bukti, udah berantakan. Dulu kuliahnya pasti komunikasi? Enggak. Hah? So the thing is, gue kuliahnya ke IT. Oke. Dari SMA, gue ikut berbagai kompetisi, beberapa kali juara juga, itu pemrograman. So I'm an IT guy. You're an IT guy? Yes. Terus sekarang sok-sokan bawain komunikasi. What happened? Kecemplung sih sebenarnya. Jadi here's the thing. Waktu SMA, ya tadi gue bilang, saya kompetisi banyak. Ya. Terus beberapa juara, lebih sering gak juara kan. So I know that there are a lot of people who are better than me. In a way gitu. Di satu sisi, I keep on practicing to be better. Di sisi lain, saya coba ngelihat nilai plus gue apa sih sebenarnya. Ternyata dibandingkan teman-teman saya yang bisa dibilang satu tier lah gitu. Ya. I can communicate better. Oke. Ya, jadi pas di tengah kuliah, saya tahun ketiga kuliah itu kebetulan dapat kesempatan di beasiswa ke luar negeri. Di beasiswa ke Australia, di sana I build connection. Oke. Gitu. I build connection, I connect with people who are not in IT, dan ternyata I can communicate it better. Biasanya orang pada saat ditanya, lu bikin apa sih buat skripsi? Oh saya bikin sistem diagnosis Ribet gini tuh. berdasarkan Fasilogik ini. Orang langsung, iya. Ya, Kalian betul, tahu betul. judul aja gitu. Betul. Saya ngejelasin, misalnya kayak gini loh gitu. Ini contohnya kayak gini, tapi kita bikinnya seperti ini. As simple as that. Oke, berarti bisa nggak dibilang bahwa Dwika Putra ini sekarang jago komunikasi karena bakat? Pertama kali kecemplung, berasanya wah bakat nih gue. Pertama kali kecemplung. Sempet mikir gitu. Pertama kali Oke. kecemplung berasanya seperti itu. Karena kayak I'm in the two worlds. Waktu itu startup lagi mulai naik-naiknya. 2009-2010 lagi mulai ada menggeliat lah gitu ya. Saya ngelihat orang IT nggak bisa ngasih tahu apa maunya produk. Orang produk nggak bisa request apa maunya IT. Klise banget tuh ya. Begitu terus. Betul. Terus kayak
I'm in the middle, kasarnya gitu. Saya tahu dua-duanya. I know how this product can be communicated to the public. I know how this product can be developed well. Dan ini yang waktu itu ya, saya belum ngelihat ada banyak. I see a opportunity di sana. Saya udah punya base IT-nya udah lumayan solid, so I understand apa mau ngomongin dari bahasa pemrograman yang mana, dari gaya development yang mana, mau pakai waterfall development kayak mau pakai apa. Ngerti gitu. Saya cukup mudah mempelajari itu. Terus teman-teman saya yang lain struggle di sana. Kenapa saya nggak nyoba ke sana? Oke. Jadi pada akhirnya apa yang saya coba, akhirnya saya belajarin. Saya senang baca buku. Oke. Terus suka nonton. Dulu kan saya juga stand up. Nah saya suka nontonin stand up comedian itu di luar panggung stand up. Jadi saya ngelihat how they can actually use that to communicate by themselves. Itu untuk melatih komunikasi verbal lisan saya gitu. Ya. Lalu nyemplung. Dunia kerja pertama, kantor pertama setelah lulus itu adalah digital agency. Di situ nyemplung. Minggu pertama hancur, berantakan. Maksudnya karena sebelumnya sudah beberapa kali jadi sosmed admin tapi freelance kan. Yeah. Ketika di kantor, space-nya seperti apa, tiap hari harus ada gini, client request beda-beda, communication request-nya beda-beda, pusing. Karena waktu itu sempat digodain lagi, udah balik IT lagi lah, coding lagi lah gitu. Ini kayaknya nggak bakat nih di agency nih gitu ya. Iya, digodain gitu tapi saya malah yang kayak tarah gitu. Sampai mentok dulu, gitu, masih sayang banget gitu. Kayaknya I think this is going to be big. Pada saat itu 2012-2013, digital agency baru mulai tumbuh. Ya, betul. Pindahan dari advertising agency, pindahan dari web company, pindahan dari mana, baru mulai tumbuh. Jadi kayak saya ngeliat ini potensinya ada nih. Oke. Gitu. Nah, Why not I try this? Bro, buat sekarang nih yang terinspirasi nih ngeliat, wah gila Mas Dwika asik ya. Apa kerjaannya seperti itu, sekarang bikin company consultant segala. Nah, buat mereka yang sekarang bilang, oke, kayaknya somehow nih saya juga dari dulu sementara pengen nih masuk ke industri komunikasi nih, apapun itu ya. Nah, mereka kalau mau belajarin tuh dari mana? Oke. Jadi gini. Mulainya dari mana gitu loh? Sebelumnya saya kasih preface dulu. Saat ini 4 orang tim saya justru nggak ada yang lulusan komunikasi. 4 orang tim saya yang saat ini itu justru nggak ada yang lulusan komunikasi. Oke. Yang satu biologi. Oke, biologi. Oke. Biologi dari ITB. Bayangin ya. Yang satu sastra dari UI. Oke. Bergengsi gitu. Yang 2 lagi, satu desainer, yang satu animator. Di luar itu saya ada 1 orang lagi yang pekerja lepas bolak-balik, anak bioteknologi. Terus? I want to show that communications can be learned. Di luar bangku kuliah, di luar bangku sekolah. Oke. Sebuah studi lagi di Amerika, mungkin udah 10 tahun yang lalu kali, mungkin sekarang udah ganti. Number 1 fear of people itu public speaking. Number 2, death. Orang lebih takut ngomong di depan umum daripada mati. Wow. Oke. Mungkin karena beberapa dari mereka sudah memahami bahwa ya semua orang akan mati pada akhirnya mungkin itu. Ini jadi grim ya, cuman maksudnya mereka mungkin memahami itu. Tapi ketika misalnya lo harus ngomong di depan publik, itu ketakutan terbesar mereka. Oke. Jadi public speaking kelasnya udah ada di mana-mana. Oke. Online, yang ngasih gratisan, yang ngasih berbayar, kelas dari radio-radio, dari media, public speaking udah ada. Bahkan udah ada sekolah public speaking. Kedua, nulis. Kan setiap hari orang ngechat, nulis teks, nulis tweet, nulis caption. Coba dinaikin sedikit deh. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, belajar tata cara nulis kreatif, belajar tata cara nulis institusional, yang rapi, yang profesional. Segampang bikin CV deh, coba. Ketika saya buka Rio Renjana, lowongan saya bentuknya cuma seperti ini. Saya nggak peduli umur, saya nggak peduli background, saya nggak peduli jenis kelamin. Yang saya peduli cuma 2. 1, kirim saya CV kamu. Kedua, kasih tahu saya sehari-hari kamu biasa ngapain. Dari situ saya pengen tahu how you tell your story. Bisa nggak? Kalau lu nggak bisa bikin saya tertarik mengetahui keseharianmu, gimana caranya kita bikin, misalnya kita megang brand. Mas Billy misalnya audiens, tapi nggak tahu sama sekali tentang brand ini, gitu. Tentang Rio Renjana deh, tadinya kan nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba, ini Rio Renjana depan muka. Dengan cara komunikasi yang salah, akhirnya malah nggak nyampe message-nya. Kalau lu bahkan nggak bisa bikin gue tertarik sama cerita itu, yang gue assume pasti
semua orang kan sama-sama aja. Then how can I make someone who knows nothing interested in something they don't know about? Berarti boleh dibilang a good communicator adalah good storyteller ya? In my case, yes. Oke. In my case, yes. Nggak semuanya harus. Di Rio Renjana Kreatif aku memang nyari yang storytellingnya bagus. Tapi nggak semuanya harus storytelling gitu. Oke, berarti tergantung dari konteksnya masing-masing ya? Tergantung konteks. Jadi komunikator yang baik tidak harus storyteller, tapi storyteller yang baik biasanya komunikator yang baik. Oke. Biasanya ya. Alright. That's the thing tuh. Oke, that's it. Perbincangan saya sama Mas Dwika cepat banget ya. Nggak berasa loh. Iya, makanya. Oke, dan seperti biasa langsung ke Instagram saya @billybundiot, kemudian tulis apa yang disampaikan oleh dua narsum pada malam hari ini. Kenapa kalian suka gitu ya, dan apa yang stick di otak kalian masing-masing, dan dapatin kesempatan untuk menangin 2 buah kacamata Oakley persembahan dari Optixis. Oke, so until next month, be inspired, I'll see you on top, bro. Thank you so much. Terima kasih Pak Billy. See you soon. Cheers, man. Cheers.